Halo teman-teman, pada video kali ini aku mau share ke kalian semua tentang bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Slido. Nah, sebelum kita belajar cara menggunakan aplikasi Slido, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih Slido itu. Nah, Slido ini merupakan sebuah platform interaksi yang memungkinkan penggunaannya untuk mengumpulkan pertanyaan dan juga melibatkan para audiens dengan polling, kuis, dan juga Q&A. Slido sendiri ini sudah berdiri sejak tahun 2012. Nah, setelah itu, aplikasi Slido ini memiliki beberapa fitur yang bisa kita gunakan juga loh. Yuk simak video selanjutnya. Oke, selanjutnya ada fitur-fitur dalam penggunaan aplikasi Slido. Kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi Slido adalah karena fiturnya yang unik dan intuitif. Fitur-fitur ini yang dimilikinya dianggap sangat memudahkan proses diskusi dan penyaringan dalam aspirasi seluruh pesertanya. Nah, berikut ini adapun fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi Slido. Yang pertama, fitur Q&A. Fitur pertama ini yang disediakan oleh platform Slido adalah Q&A Management. Pada fitur ini memungkinkan semua peserta, adapun peserta meeting ataupun diskusi, dapat melontarkan pertanyaan secara anonim dan memilih jawaban yang paling mereka sukai dengan mengangkat topik yang paling penting. Yang kedua ada yaitu fitur live polling. Fitur ini biasanya dapat Anda gunakan ataupun bisa kalian gunakan adalah live polling. Fitur ini dapat membuat letting dan acara diskusi menjadi lebih interaktif dengan menggunakan polling secara real time. Terdapat di dalam fitur live polling ini terdapat 6 fitur polling yang biasa Anda lakukan. Yang pertama, ada multiple choice. Bisa membuka jajak pendapat dengan pilihan ganda. Yang kedua ada word cloud dengan tampilan jawaban yang populer dari para peserta. Yang ketiga ada quiz untuk menguji pesertanya dengan pengetahuan secara menyenangkan dan interaktif. Yang keempat ada rating, bisa mendapatkan umpan balik secara rating dari para pesertanya. Ada yang kelima, open text. Kita bisa melakukan survei dengan jawab atau komentar yang diinginkan oleh para peserta. Yang keenam ada ranking. Ranking lebih memprioritaskan dengan mengidentifikasi topik, proyek, informasi, ataupun yang lainnya dengan rekaman dari para peserta. Yang ketiga ada fitur live quiz. Fitur ketiga ini Anda dapat menceritakan suasana sebelum masuk ke dalam pembahasan utama. Di fitur ini Anda dapat membuat kuis atau game trivisi sehingga dapat memunculkan semangat bersaing dan menjadikan meeting menjadi lebih menyenangkan. Yang keempat ada yaitu fitur event analytics. Ini adalah fitur terakhir yang ada di dalam penggunaan aplikasi Slido. Event analytics ini merupakan sebuah tools yang sangat berguna karena di fitur ini kita mampu menganalisis sebuah insight dari meeting ataupun diskusi yang telah dilaksanakan pengguna aplikasi Slido. Data yang tertera pada fitur ini
berupa pertanyaan yang paling sering dilontarkan, hasil jawaban ataupun polling, dan juga jumlah peserta yang aktif. Bahkan data-data tersebut dapat ditampilkan secara menarik, interaktif, seperti infografik, dan lain-lainnya. Selain itu, ada data-data yang ditampilkan tersebut Anda bisa mengekspor ataupun mendownloadnya. Mungkin itu adalah sebuah fitur-fitur yang ada di dalam penggunaan aplikasi Slido. Terima kasih. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Slido. Nah, dari kelebihan aplikasi Slido yang pertama, user interface aplikasi ternilai baik, sangat mudah untuk dipelajari dan digunakan oleh siapapun. Dan yang kedua, sistem kode acara yang intuitif memudahkan peserta untuk mengakses diskusi. Dan yang ketiga, segmen Q&A yang mudah diatur, termasuk moderasi dan pemungutan suaranya. Dan yang keempat, penggunaan dapat memposting jawaban secara anonim. Hal ini memberikan kepercayaan diri untuk mengajukan pertanyaan yang mungkin membuat peserta gugup. Nah, dari kekurangannya yaitu yang pertama, pertanyaan yang baru ditambahkan ke daftar cukup sulit untuk diikuti. Dan yang kedua, saat penyelenggaraan menghapus pertanyaan, peserta tak akan bisa melihatnya lagi. Dan yang ketiga, tidak terdapat fitur yang dapat mengelompokkan pertanyaan serupa. Hasilnya semua pertanyaan perlu dijawab satu persatu. Dan yang terakhir yaitu fitur eksplorasi dan pengumpulan data masih kurang rapi. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin seperti itu penjelasan tentang aplikasi Slido. Nah, teman-teman, semoga video ini membantu teman-teman yang masih belum paham tentang apa sih itu aplikasi Slido. Dan semoga video ini bermanfaat seperti itu. Sekian mungkin penjelasan untuk konten pada kesempatan kali ini tentang bagaimana dan apa sih itu Slido. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye.